Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Zain Fahmi di Kisah Penghafal Al-Quran. Sebelum kita bahas kisah hari ini, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, teman-teman, kita akan membahas tentang biografi dan juga perjalanan dakwah dari seorang Syekh Ali Jabir dan kemudian cara cepat menghafalkan Al-Quran dari beliau. Kita simak kisahnya. Nama lengkap beliau adalah Ali Soleh Muhammad Ali Jabir, atau yang lebih kita kenal dengan nama Syekh Ali Jabir. Syekh Ali adalah seorang pendakwah dan ulama asal Madinah yang akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Syekh Ali lahir di Madinah pada tanggal 3 Februari 1976. Syekh Ali menyelesaikan dan menjalani pendidikan formalnya dari mulai ibtidaiyah sampai dengan aliyah di Madinah. Beliau menyelesaikan pendidikannya dimulai dari tahun 1989 hingga 1995. Setelah Syekh Ali lulus aliyah, beliau menekuni pendidikan khusus pendalaman Al-Quran dari berbagai tokoh dan ulama ternama di dalam maupun juga di luar Madinah, bahkan di Arab Saudi. Jadi memang Syekh Ali Jabir sudah menekuni belajar membaca Al-Quran sejak dini. Apalagi memang beliau dari kota Madinah, sebagai kota yang sangat-sangat bagus untuk belajar Al-Quran. Dan ayahnya lah yang awalnya memotivasi Syekh Ali Jabir untuk belajar Al-Quran. Sebagai anak pertama dari 12 bersaudara, Syekh Ali Jabir dituntut untuk meneruskan perjuangan dakwah dari ayahnya. Jadi memang ayahnya ingin membentuk Syekh Ali Jabir untuk bisa syiar Islam, khususnya di bidang Al-Quran. Meski pada awalnya apa yang Syekh Ali jalani adalah keinginan dari ayahandanya, tapi lama-kelamaan beliau menyadari, dan memang ketika beliau berumur 11 tahun, beliau telah berhasil menghafalkan 30 juz Al-Quran. Dan di umur 13 tahun bahkan beliau sudah diamanahi untuk menjadi imam di masjid, di salah satu masjid di kota Madinah. Kemudian teman-teman, pada tahun 2008 Syekh Ali Jabir menikah dengan Umi Nadia, wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan hal inilah yang akhirnya menyebabkan Syekh Ali Jabir terbang ke Indonesia menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat, tempat tinggal istrinya beliau tadi. Di sini beliau memulai dakwahnya di Indonesia dengan menjadi guru hafalan Al-Quran dan juga imam sholat dan khotib di Masjid Agung Al-Mutakin, Cakranegara, Lombok. Kemudian karir beliau di Indonesia mulai berlanjut setelah juga menjadi imam sholat tarawih di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Kemudian kehadiran Syekh Ali Jabir mendapat sambutan yang sangat baik oleh masyarakat Indonesia karena dakwahnya yang menyejukkan hati para jamaah. Jadi memang penyampaiannya dari Syekh Ali Jabir ini memang sangat rinci, dilengkapi dengan ayat-ayat dari Al-Quran maupun juga hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga. Ayat al-kursi ini satu ayat menjaminkan kita masuk surga. Kalau satu ayat menjaminkan kita masuk surga, gimana suratul Baqarah seluruhnya?
Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Sejak saat itu, Syekh Ali Jabir akhirnya mulai sering dipanggil untuk berdakwah keliling Indonesia untuk syiar Islam. Dan pada tahun 2012, dengan ketulusan seorang Syekh Ali Jabir berdakwah, membuatnya dianugerahi kewarganegaraan Indonesia oleh presiden saat itu, yaitu adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak itu pula beliau juga rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One dan menjadi juri hafid Indonesia di stasiun televisi di RCTI. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kemudian untuk menyiarkan Islam yang lebih efektif dan juga melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia, di kota-kota maupun di daerah-daerah, beliau akhirnya mendirikan Yayasan Syekh Ali Jabir yang berkantor di Jatinegara, Jakarta. Walaupun popularitas Syekh Ali Jabir di Indonesia meningkat, tetapi beliau tetap menjadi seseorang yang rendah hati dan tetap berkeliling Indonesia ke pelosok-pelosok bahkan untuk syiar Islam, khususnya di bidang Al-Quran. Kemudian pernah juga di suatu acara saat beliau mengisi pengajian di Lampung, beliau pernah diserang dan ditusuk oleh seorang pria. Dan setelah beliau ditusuk oleh pria tadi, beliau bersyukur telah dilindungi nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian akhirnya karena kejadian tersebut, beliau juga diundang ke podcast terkenal yaitu ke podcastnya Master Deddy Komposer. Syekh Ali Jabir diundang ke podcastnya Deddy Komposer. Master Deddy Komposer menjelaskan bahwasanya niatan beliau adalah untuk menenangkan rakyat Indonesia supaya tidak terjadi kerusuhan yang berlebihan. Bahwasanya beliau tidak apa-apa setelah kejadian penusukan tersebut. Beliau datang ke podcast ini punya satu misi. Misinya adalah untuk menenangkan rakyat Indonesia supaya tidak terjadi kerusuhan, supaya tidak terjadi keramaian, supaya tidak terjadi keributan yang mendukung atau membela beliau dengan menggunakan tameng apapun, agama atau apapun atau politik yang akhirnya membuat kita resah. Jadi beliau datang ke sini tujuannya adalah untuk memviralkan bahwa beliau tidak apa-apa ditusuk gitu, supaya orang-orang tenang dan sabar dan tidak marah-marah di jalanan. Itu adalah alasan kenapa beliau datang ke podcast saya pada saat itu. Master Deddy mengatakan bahwasanya Syekh Ali adalah seseorang yang sangat baik dan orang yang mencoba agar Indonesia menjadi lebih baik dan lebih indah ke depannya. Syekh Ali Jabir meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 jam 8.30 di Rumah Sakit YRC Cempaka Putih, Jakarta pada usia 44 tahun, dan beliau dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran, Tangerang. Teman-teman, kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Syekh Ali Jabir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian teman-teman, di suatu sesi saat beliau tausiah, khususnya dalam menghafal Al-Quran, Syekh Ali
pernah membagikan tips 30 detik menghafalkan Al-Quran ya. Jadi tipsnya adalah Syekh Ali mengatakan bahwasanya ketika kita menghafal Al-Quran ya, posisi memegang dan membaca Al-Quran ya. Jadi yang pertama adalah posisi memegang dan membaca Al-Quran. Jadi Syekh Ali Jabir mengatakan bahwasanya tidak boleh menghafal tunduk seperti ini ya. Kadang memang kita menghafal tunduk seperti ini, tapi beliau menyarankan ya, kalau misalnya pengen cepat hafal 30 detik, cara menghafalnya adalah lurus dengan mata seperti ini. Jadi tidak boleh tunduk seperti ini, tapi harus sejajar dengan mata. Yang sekarang saya minta sama Anda, tidak perlu baca, tidak perlu dihafal, tidak perlu dibaca dalam hati. Ya, ingat pesan saya. Jangan baca di hati, jangan baca di fikiran, jangan dihafal. Saya hanya minta Anda fotokopi. Bagaimana fotokopi? Matamu lihat ayatnya. Anda scan. Kalau alat scan kita masukin kertas, keluar lagi, kira-kira hasilannya sama enggak? Itu alat scan begitu hebat. Mata kita 70.000 kali lipat lebih hebat daripada alat scan. Sekali lihat bisa terekam. Cuman karena belum terbiasa, sayang sekali tidak dimanfaatkan nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita melihatnya 30 detik, kita fokus ke ayat tersebut, lalu kita tutup mata kita dan kita hafalkan. Seperti itu. Jadi teman-teman semua, metode menghafal dari Syekh Ali Jabir ini perlu kita latih agar kemampuan alat pensekian ya, mata kita ini bisa menghafal 30 detik saja ya. Baik, itu saja teman-teman semua untuk kisah hari ini. Semoga kedepannya kita semakin istiqomah untuk belajar Al-Quran, khususnya juga menghafalkan Al-Quran. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.